miskin. Paham ya? Ngerti ya? Ini kan kadang kalau mereka kasih uang ke orang miskin saja, ya mereka tetap non Kristen misalnya, kan mereka tidak selamat. Mereka cuma dapat uang waktu itu aja. Tapi dengan menjadikan mereka Kristen, ya, alih kristenisasi, mereka akan selamat di dunia dan akhirat. Ya kan, kayak tebus Yesus dosanya kan. Itu kan logis gitu. Jadi Louis ini nggak ngerti paham itu, ya kan? Nggak ngerti ya, logika itu dia nggak ngerti guys. Orang nggak nyampe gitu. Jadi kalau masukkan orang Kristen dalam kepercayaan iman Kristen tentu selamat, menyelamatkan orang dari neraka tentunya. Jadi orang akan masuk surga pasti lagi, malah kan kepastian surga malah. Kalau kita kan tidak, kita insya Allah gitu, ya kan, karena Allah gitu, ya, ada izin Allah. Kalau mereka kan pasti gitu, kayak tebus Yesus saya. Jadi itu menyelamatkan total jadinya. Bahkan kalau mereka masuk Kristen kan itu dikasih uang lagi, bahkan disogok kayak di Aceh itu guys, yang ada orang Aceh itu yang saya sampaikan kemarin itu. Jadi ya intinya adalah logikanya nggak nyampe, itu aja guys. Apalagi kalau dikatakan misionaris itu kalau bisa mendapatkan orang yang masuk Kristen nanti dapat reward mobil, dan juga dikatakan pendetanya nanti dapat reward juga yang katanya diambil ya, punya Erik yang harusnya itu diambil. Nah ini jelas kekeliruan yang sangat-sangat fatal. Praktek semacam ini nggak ada. Praktek semacam ini nggak ada. Cuma ada berapa banyak gereja di Indonesia? Ada berapa banyak apa tuh namanya itu ya? Aduh, aliran atau apalah namanya itu guys, saya agak lupa. Denominasi ada berapa di dunia juga? Jangan katakan nggak ada. Oknum tuh ada selalu, ya kan? Ada oknum itu guys. Jadi Louis ini apa aja seakan-akan semua manusia malaikat gitu loh. Padahal saya sudah sampaikan data, fakta, berita itu terjadi. Gereja di tempat pencucian uang itu terbukti, udah diproses, udah udah ketangkap orangnya dari Lipo. Itu baru satu yang keungkap loh. Banyak, bisa jadi ada yang lain juga gitu. Jadi jangan katakan satu itu nggak ada, kecuali kalau gini, ya kalau udah lakukan audit, ya dorongan dari kemarin itu dari wakil ketua KPK, entah dari wakil ketua gereja itu diadakan audit komplit gitu. Lalu tidak ditemukan adanya soal itu. Oke, Anda baru ngomong, tapi ini belum diadakan audit, ya kan? Memastikan jadi ajaran pasti ini kok menembak ke sini gitu. Jadi katakan dia pasti masuk surga gitu, padahal yang punya surga bukan dia gitu kan, tapi Allah atau Allah itu yang punya surga. Nggak bisa kita memastikan, yang bisa memastikan itu dia. Kita hanya bisa berusaha dan berharap guys, mengharapkan rahmahnya gitu kan, mengharapkan ridhonya gitu. Jadi dan ini menembak kesini lagi gitu, pasti nggak ada gitu kan. Ini logika seperti apa ini? Seakan-akan semua orang malaikat gitu kan. Terus juga itu kisah ajaran kasih gitu. Itu kan cuma teori. Faktanya apakah Anda melakukan ajaran kasih? Ya, Anda mengatakan orang penipu bohong itu bukan ajaran kasih itu. Coba kapan logikanya di mana ada ajaran kasihnya kalau ada katakan orang itu penipu pembohong? Coba. Anda kasihin orang nggak mungkin Anda ngomong seperti itu. Contoh sederhana kayak anak Anda aja lah. Mau nggak ada kata anak Anda penipu pembohong? Nggak akan mau. Kalau Anda kasih dia, jadi kalau Anda kasih dia, nah itu anak loh, apalagi musuh. Coba. Musuh aja nggak boleh, apalagi anak gitu. Apalagi orang yang tidak musuh gitu kan. Jadi itu poinnya guys. Saya pernah melayani ya di sebuah tempat yang desa sekali ya, istilahnya agak terpencil, jauh dari kota begitu. Pada waktu itu kami mau berangkat ke sana, tapi nggak ada dana mepet sedikit sekali. Bahkan untuk berangkat kami bertim itu ada 5 orang, 6 orang bahkan, tapi yang satu menyusul. Nah, ya jangan bawakan kasus Anda dengan yang lain gitu. Ya kan? Paham ya? Jadi gimana dengan yang orang Lipo itu yang ketangkap yang karena melakukan pencucian uang di gereja? Coba. Itu pendeta yang melobi orang remaja Islam dari Aceh itu dengan uang berapa itu kalau susah di Jakarta. Itu bagaimana coba? Anda menjelaskannya coba. Hal itu yang fakta yang terjadi. Coba. Jadi intinya adalah orang ini guys ya, lucu. Kejadian di dunia ini mereka bawa satu bukti sebagai diri mereka. Lihat, saya nggak begini loh, kami nggak begini loh.
Kristen itu bukan hanya Anda. Sama gini logika saya lah. Misal saya menentang ada orang bom bunuh diri. Oh nggak ada itu bom bunuh diri itu hoax itu. Saya aja nggak pernah bom bunuh diri, saya aja jangan lagi bunuh diri. Mukul aja saya nggak mau. Lah, kok Anda mau bawa ke masalah global kok diri Anda gitu? Kan nggak nyambung gitu. Seakan-akan Islam itu cuma Anda aja gitu. Nggak ada yang melakukan bom diri itu Islam gitu. Paham ya maksudnya saya ini ya? Gak bisa Anda menggeneralisir semuanya gitu. Ada oknum-oknum di tiap agama ada. Jangan kan di Kristen, Islam juga ada oknumnya gitu. Yang kemarin itu yang dana haji atau dana apa itu yang diselewengkan itu oknum dalam Islam gitu. Kita akui fair ada gitu. Kita nggak pernah berbohong, kita jujur. Kalau mereka ini suka berbohong guys, suka jujur. Katanya nggak ada, faktanya ada. Masuk berita malah kan, internasional lagi malah, bukan media cecek gitu. Di situ kami kekurangan dana, nggak ada dana sama sekali. Dari gereja nggak ada. Dan lain-lain. Tahu apa yang dilakukan pada waktu itu ketua tim atau pembina tim kami, tim pelayanan. Dia jual kalungnya guys. Dia jual kalungnya, kemudian dari uang itu kita pakai untuk tiket pergi ke tempat pelayanan itu. Kenapa? Karena seorang misionaris itu bukan seberapa banyak yang kamu mau keruk dari gereja. Bukan seberapa banyak yang kamu keruk dari jemaat. Tetapi seberapa besar yang ingin kamu berikan. Ya itu kan teori. Coba gini aja lah ya. Anda tahu perpuluhan kan? Saya guys ya, saya bersinggungan dengan gereja. Saya pernah sampaikan berapa kali gitu. Saya bersinggungan dengan gereja, ya pernah gitu. Selang nggak pernah lagi gitu. Udah tahun belakangan, udah dua tahun belakangan nggak pernah lagi. Saya lihat guys ya, jemaat itu yang memberikan banyak. Ada juga yang memberikan sedikit, tapi rata-rata banyak. Karena namanya perpuluhan kan, 10% dari penghasilan. Bahkan saya pernah menemukan amplop ya, amplop nih tulisannya tertera keluarga Pak Anu gitu, 35 juta. Di amplop itu juga. Gak mungkin dia tuh menumpuk-numpuk bertahun-tahun baru ngasih kan. Tentu dia wajib ngasih per bulan tuh konak seminggu sekali ya, seminggu sekali lah tiap ibadah gitu. 30-an juta guys, luar biasa. Dan lain-lain sebagainya gitu. Itu baru perpuluhan loh, belum lagi orang-orang yang memang ngasih-ngasih gitu kan. Makanya ada pendeta yang hidup glamor itu, dan itu memang terbukti. Jemaah langsung yang yang menyembuhkan gitu. Bahkan makanya jemaat itu meminta untuk audit. Juga disarankan beberapa pendeta juga itu audit saja gitu, agar transparan gitu kan. Jadi intinya guys ya, itu semuanya memang rentan terjadi dan pernah terjadi. Dan mungkin sedang terjadi. Ya, kalau sistemnya tidak dibenahi, ya akan pada peluang terjadi gitu. Ingat, peluang itu ada, kecuali kalau sistem benar, diaudit, ada badan pengawasnya, dan tidak ada beritanya. It's okay, itu fakta. Tapi kalau ada beritanya, audit pun tidak, ya nggak semuanya jadi audit, lembaga pengawasnya pun nggak ada, ya rentan terjadi gitu. Peluang itu selalu ada guys. Yang kamu berikan dalam pelayanan itu berkorban, bukan kayak Erik, pantesan dia pindah agama, dia mualaf, dipikirannya mobil doang yang cuman halu. Lah logikanya ngapain dia mualaf kalau bisa dapat mobil gitu kan? Justru karena dia nggak mau begitu, dia mencari kebenaran guys ya. Erik tuh mencari kebenaran. Ya dilihatnya begini, aduh ini apa kok begini gitu kan? Kok ada oknum di Kristen seperti ini gitu, menyogok orang dengan mobil gitu. Maka dia lihat ini nggak benar ini, makanya dia mualaf gitu. Nah Luis belum ketemu aja mungkin, atau Luis nggak baca berita gitu. Ini nggak terjadi di semua gereja guys, nggak terjadi di semua gereja, tapi ada faktanya pernah terjadi gitu. Itu masuk media loh, padahal media besar. Nggak ada, jadi pengorbanan. Nah, teman-teman kalau tahu misionaris mereka itu berjuang di ladang misi bukan untuk mau hidup mewah. Mereka itu berkorban banyak hal, tenaga, uang, waktu, dikorbankan semua untuk itu. Dan ketika mereka mendapatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan kembali kepada Tuhan, rewardnya apa? Rewardnya adalah sukacita
kota di surga. Bagaimana malaikat bersuka cita melihat satu orang yang diselamatkan. Satu orang berdosa yang bertobat ya. Nih, Lukas. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Ingat ya, malaikat-malaikat Allah, bukan malaikat-malaikat Yesus. Ingat, malaikat ini punya Allah, ciptaan Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Orang berdosa yang bertobat, guys. Orang berdosa yang bertobat. Ya, jelas dosa tidak tebus Yesus. Karena dosa, ada dosa yang bertobat. Paham ya? Berdosa, guys. Tobat. Apa orang Kristen yang punya berdosa? Punya dosa. Jadi baik Kristen, Islam, berdosa ya bertobat. Jadi bukan malah masuk Kristen, bukan. Berdosa bertobat. Ayat ini nggak ada hubungan logikanya dengan membawa jiwa masuk Kristen, nggak ada. Karena dalilnya berdosa harus bertobat. Ya, satu orang berdosa bertobat. Sukacita pada malaikat-malaikat Allah, bukan malaikat-malaikat Yesus. Sekali lagi ya. Itu poinnya, guys. Itu. Jadi bukan mobil. Ini cerita yang jelas, ngarang jelas banget nih. Yang kedua, Ya buktikan gitu. Bagaimana cara Anda buktikan kalau itu memang ngarang gitu. Bukan cara buktikan dengan saya aja nggak begitu, nggak bisa begitu gitu. Kalau Anda bisa buktikan, Anda keliling seluruh gereja, ya, ada audit uang-uangnya itu. Ya. Anda bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau tidak, berarti ada yang halu. Paham ya? Orang yang tidak pakai data, ya, kalau jadi gini, ketika ada orang menyampaikan pengalaman saya tuh dikasih mobil, Anda buktikan gitu. Kalau anggap itu bohong, Anda buktikan. Anda yang posisi membuktikan karena Anda yang nuduh dia gitu. Ya dong. Kayak misalnya ada orang kriminal misalnya. Kita sengaja dia korupsi. Yang buktikan dia enggak. Anda buktikan dia korupsi gitu. Dikatakan saya tidak korupsi. Ada lihat dia korupsi. Anda yang buktikan. Jadi lu harus buktikan dia ini memang betul-betul dapat mobil gitu. Atau betul-betul nggak dapat mobil. Buktikan gitu. Paham ya? Tapi Luis tidak melakukan pembuktian, dia cuma saya tidak gitu. Berarti kamu juga tidak, nggak bisa begitu logikanya. menurut Eric, gereja ini bisa menjadi seperti itu karena ada satu sistem yang mana jemaatnya harus memberikan persepuluhan katanya. Dan terakhir, yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtad. Begitu di situ dikasih mobil, dia bilang, oh enggak itu mengkosong itu, nggak ada dapat yang desa sekali ya istilahnya. Oh guys, ini agak kepencet tadi. Pada waktu itu kami Mana dia? Ini kan dalam pelayanan itu berkorban tenaga, uang, sistem yang mana jemaatnya Pasti tahu semua ya tentang perpuluhan. Nah itu ya. Dan anak saya itu saya murtadkan. Dua orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang perpuluhan. Nah itu ya. Jadi dari perpuluhan itulah kalau saya bongkar ini lebih dalam lagi. Coba gimana Kang? Lebih ini lagi. Jadi perpuluhan itu persepuluhan itu yang dipakai untuk reward dan lain-lain. Nah ini cerita jelas melepaskan akal sehat gitu. Kalau saya pegang otak saya lepas, saya taruh dalam kulkas baik-baik, terus saya jalan tanpa pakai otak, bisa terima itu yang kayak gitu. Tapi selama saya masih ada ini di dalam ini, saya nggak akan bisa percaya karena hitung-hitungan jelas itu ya, 10% gitu. Gini logika standar ya, gaji sekarang berapa UMR? Ini kita ngomong global guys, belum yang pengusaha-pengusaha yang gajinya tuh double digit atau triple digit ya, yang gajinya belasan juta, puluhan juta, bahkan ada lagi yang punya perusahaan gede itu ya, itu bisa sampai ratusan juta gitu atau miliaran sebulan ya. Ingat ya, jadi nggak semua gereja punya jemaat kaya, nggak semuanya gitu. Ada jemaat, jadi belum tentulah gereja yang jemaatnya kaya.
Jadi kayak pengusaha besar, siapa yang pengusaha besar? Karena mereka ini patokannya 10% gitu guys. Kalau Islam kan tidak, Islam itu kan global. Jadi nggak per masjid gitu. Kalau masjid itu paling sedekah aja, sukarela. Jadi masjid itu tidak menetapkan kamu 10% ya, nggak ada. Ya, masjid itu sukarela. Jadi ketika diedarkan kotak sumbangan, ya sedekah itu untuk anak yatim, untuk apa di masjid itu tidak diwajibkan orang untuk ngasih guys, itu sukarela. Orang ngasih kadang 2.000, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 gitu. Itu sukarela. Nah, kalau yang betul-betul zakatnya itu dikumpulkan bukan untuk masjid, tapi oleh Badan Amil Zakat namanya. Jadi global, nasional gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa Ustadz tuh mainkan dana itu. Karena ngapa? Badan Amil Zakat gitu, badan yang diawasi tentunya oleh badan pengawas pemerintah juga gitu kan. Karena dia resmi lembaganya. Kalau di gerejanya kan susah untuk ngauditnya. Makanya itu ada yang tidak diaudit dan itu dijadikan itu bentuk kritik dari beberapa jemaat dan pendeta guys. Itu minta diaudit gitu. Ini pasang bedanya ya. Coba Anda hitung satu orangnya aja biasa itu gaji 4 juta sebulan UMR. 2%-nya 4.000 dong sebulan gitu kan. Berarti kalau sebulan ada 4 minggu, berarti seminggunya 100.000 dong. Ya. Satu jemaat gereja. Satu jemaat saja di gereja. Kali 100.000. Udah 10 juta seminggu guys. Itu satu jemaat loh. Ya kalau semua jemaatnya adalah UMR semua. Kalau ada pengusaha gimana? Yang gajinya belasan puluhan juta gimana? Apalagi situ ada pengusaha besar gimana? Lu lagi ngitung kalau tempat itu gereja itu jadi tempat pencucian uang seperti kasus yang terungkap ya, oleh grup Lipo itu. Coba. Jadi semua kemungkinan tuh ada ya gitu kan. Dan hitung-hitungannya jadi makanya Luis pernah berhitung nggak seperti itu. Kalau dia merasa nggak dapat ya ingat di gereja itu strukturnya kan tentu ada lagi di atas dia gitu. Intinya adalah gini, yang mau saya tidak menuduh di tempat Luis ada, tapi hanya menyampaikan fakta yang terjadi guys. Ya, saya tidak mengada-ngada. Anda bisa googling deh ceritanya. Ada pencucian uang itu, benar apa tidak saya katakan? Saya paparkan beritanya kan. Saya ngomong pakai data gitu, nggak kayak Luis yang ngasal, yang nggak ada data gitu. Dia hanya datanya diri dia gitu. Mana bisa Anda jadikan diri Anda data? Anda jadikan data itu adalah yang terjadi global gitu. Nggak masuk akal, nggak logis. Kita perhatikan baik-baik ceritanya. Dia memurtadkan atau memasukkan jadi orang Kristen itu 3 orang. 3 orang ini apa? 3 orang penjual gorengan. Dan dia masuk Kristen karena mendapatkan Indomie seleraku. Indomie. Malah nyanyi. Ya, intinya orang ini miskin. 3 orang ini miskin. Dia masuk Kristen gara-gara Indomie itu menurut cerita karangan dari Mualaf Channel ini ya. Jadi gimana bisa katakan orang karangan, Anda bisa buktikan gitu. Yang ngarang tuh Anda. Ketika ada orang yang nggak bisa buktikan, itu ngarang namanya guys. Paham ya? Jadi misalnya gini nih, ada orang mengatakan, nunjuk orang itu orang itu dia melakukan korupsi. Dia nggak bisa buktikan. Yang ngarang siapa? Yang ngarang orang yang menuduh orang itu korupsi gitu. Yang ngarang itu dua orang itu ngarang ya, ada yang ngarang mana gitu. Kalau Anda bisa buktikan, baru bisa Anda katakan orang itu ngarang gitu guys. Itu logika berpikir seperti itu ya, sederhananya. Nah, dia pasti penghasilnya berapa sih? Kita anggaplah sebulan 1 juta ya. Kita anggap sebulan 1 juta. Persepuluhan dari 1 juta dalam 1 bulan tuh berapa sih? Ya itu tukang gorengan loh. Ya, yang lainnya gimana gitu. Paham nggak? Paham ya. Jadi kan misi global itu adalah untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan orang gitu. Ya. Kesenangan jemaat, kesenangan dari ini lembaganya gitu. Paham nggak? Ya. Jadi intinya adalah bukan hitungan seperti itu yang diapain gitu guys. Kalau hitungan seperti itu ya, coba Anda bayangkan ya, coba nih sederhana aja. Luis bilang kan tadi dia mau untuk pelayanan di desa itu sampai jual kalung. Kan berarti mereka tidak melihat materi. Yang penting orang itu gimana caranya bisa masuk Kristen. Gimana mereka bisa melayani. Kan itu. Dari di situ kita bisa lihat ada kesinkronan di situ. Yang Luis nggak ngerti itu. Tadi dia sampaikan ya.
dia makan mau melakukan pelayanan ke desa, ya itu biaya nggak ada, rela jual kalung. Pak kita pikir logikanya adalah makannya gimana? Apa untuk transport aja? Makan mereka berlima gimana? Akomodasi mereka di sana. Apa kalung cukup untuk semuanya? Dia cuma bilang kalung itu untuk transportasi aja gitu. Makannya gimana? Akomodasi sana gimana? Coba. Nah, kalau itu disampaikan Luis, berarti kan logikanya mereka mau melakukan apapun itu, ya sampai jual kalung demi pelayanan. Nah sama logika ini dipakai juga ketika dia mau memurtadkan orang gitu, ya demi orang tuh murtad ya, gak apa-apa deh, dia cuma dapat bulan dari berapa persen cuman gitu, tapi yang penting dia murtad, kan bisa dipakai logika itu gitu guys, ya lebih tinggi mana melayani orang yang sudah Kristen dengan memurtadkan orang? Pasti menemukan orang karena mempertahankan